Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Ada kabar baik datang dari Indeks Harga Saham Gabungan menguat cukup signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di level 6.600-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik datang dari Indeks Harga Saham Gabungan hari ini Ibu Liza berbalik menguat. Hampir mendekati tadi ke 2% Ibu dan sudah kembali diperdagangkan di level 6.600. Menariknya, sentimen negatif global belum berkurang sebenarnya, tapi Indeks Harga Saham Gabungan hari ini tetap melaju kencang. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal. Oke. Ya, memang kemarin malam ini kita Dow masih mencatat merah ya, posisi negatif. Nah, tapi mungkin ada sedikit silver lining istilahnya yang bisa kita ambil dari kondisi tarif Trump ini yang kerap berubah-ubah ya. Jadi kemarin kan setelah dia sempat menyatakan untuk menggandakan tarif untuk Kanada, karena gubernurnya Ontario itu sempat mengancam juga akan menaikkan tarif listrik 25%, listrik dari Kanada yang dikirim ke US. Serentak harga-harga metal yang akan digandakan tarifnya itu seperti copper, termasuk juga gold karena ini adalah situasi ketidakpastian yang semakin meruncing. Dan juga termasuk ada sentimen dari militan Houthi yang juga mengancam akan meningkatkan eskalasi konflik di geopolitik, ini meningkatkan harga crude oil. Nah, jadi ke semua kombinasi tersebut di atas itu ternyata menguntungkan vibes-nya untuk market Indonesia. Secara kita ini adalah market yang kaya dengan komoditi ya. Karakteristiknya. Nah, jadi karena sentimen komoditi driven tersebut, jadi sepertinya kita punya alasan untuk bisa adakan technical rebound, terutama dari saham-saham yang sudah lama terdepresiasi, sudah berada jauh di area support bottomnya. Nah, setidaknya kita ada sedikit sentimen positif untuk bangkit. Baik, tapi melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dalam beberapa waktu terakhir, Ibu Liza menguat signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah kondisi ini masih tergambar tidak dari posisi teknikal saat ini, atau mungkin memang mengalami pelemahan, tapi pelemahannya sudah lebih ke arah terbatas dan support dari Indeks Harga Saham Gabungan untuk melanjutkan penguatan selanjutnya masih tetap terjaga sebenarnya? Oke, jujur secara jangka menengah ini IHSG memang masih berada dalam tren turun ya. Dan kita kemarin itu thankfully walaupun kita kemarin memerah, tapi kita masih bisa dijaga di atas satu support yang cukup penting yaitu MA10 dan itu berada di angka 6525. Nah, hari ini memang fokusnya adalah untuk closing di atas resisten yang cukup kritikal yaitu 630. Nah, 630 ini kita bisa closing cukup mantap di atasnya, maka besok-besok kita masih punya peluang untuk naik lagi ke arah 6.700 atau 6.870-an. Baik, dari sisi sentimen sebenarnya Ibu, para pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi, kalau tidak salah akan dirilis Rabu malam ini waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai macam proyeksi data inflasi Amerika Serikat, apakah ini akan mempengaruhi tidak Bu untuk arah Indeks Harga Saham Gabungan, baik dalam jangka pendek dan menengah? Ya, tentu saja Mas David, karena sesuai konsensus US itu diperkirakan akan sedikit melunak, ya, mendingin ya, baik secara bulanan maupun secara tahunan. Nah, mereka juga tengah disibukkan dengan sentimen ke arah resesi ya. Yeah. Nah, jadi kalau misalkan inflasinya bisa terkendali dan kemudian masalah perang tarif ini bisa sedikit melunak gitu ya,
Jadi kedua isu ini bisa sedikit ditenangkan. Saya rasa ini juga akan jadi momen perfect timing untuk Dow yang sudah turun cukup dalam ini untuk bangkit juga gitu ya. So Dow Jones ini memang juga tengah menghadapi pertaruhan di posisi saat ini. Jika mereka jatuh lebih rendah lagi daripada 41.000, 41.200, ini mungkin akan lebih dalam, potensi konsolidasinya bisa ke level 40.000. Baik. Tapi saya lihat makanya menunggu data ekonomi yang cukup penting malam ini. Kalau mereka bisa berhasil technical rebound, maka tidak tentu kemungkinan mereka juga bisa ke arah naik 42.800. Baik, dari sisi saham Ibu, saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya menjadi penopang. Selain dari DCI, dari teknologi, hari ini perbankan big cap kompak rebound ini. Di tengah sentimen dividen, hari ini RUPS BBCA membagikan dividen di Rp300 per saham, Rp50 sudah dibagikan interim dan tinggal Rp250. Sementara BBRI, BBNI, dan BMRI ini baru akan melakukan RUPS di 23, 24, dan 25 di Maret 2025 ini. Bagaimana Anda melihat sentimen dividen terhadap pergerakan saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Oke. Untuk BCA, dividen payout rasionya cukup sesuai dengan ekspektasi, sekitar 68%, cukup oke. Dan secara yield juga kalau nggak salah berada di sekitar 3% ya. Ini cukup membantu tren dari harga saham BCA yang memang sudah dalam tren turun dari sejak bulan Oktober tahun lalu juga ya. Nah, mudah-mudahan jika market atmosfer lebih bullish, lebih kuat, level berikutnya yang harus berusaha untuk ditembus oleh BCA ada di sekitar angka 9.300. 9.300-nya lewat, maka BCA tidak tertutup kemungkinan untuk bisa kembali ke 10.000. Nah, dengan saham-saham lainnya seperti BBRI, Bank Mandiri, dan kawan-kawan, kalau saya lihat hari ini Bank BRI ini sepertinya perlu satu alasan yang lebih kuat untuk bisa tembus ke atas level 3920 hari ini level tertingginya, karena itu persis adalah di resisten jangka menengahnya juga. 3920 lalu jika breakout maka investor boleh average up di atas 4.000 dengan harapan BRI bisa segera melaju ke atas 4350 sampai 4500. Baik, rangkuman singkat Bu untuk BMRI dan BBNI, apakah posisi teknikalnya juga sama? Oke. Bank Mandiri, jadi ini kita bicarakan semua masih short term ya. Kalau Bank Mandiri, resisten pentingnya ada di sekitar angka 4950 sampai 5000 angka bulat. Tapi Bapak Ibu jaga supportnya supaya tidak tembus lagi ke bawah 4.600. Sedangkan untuk BBNI ini sebaiknya average up. Ini ditunggu jika BBNI sudah bisa tembus ke atas 4.600, maka target terdekat ada di sekitar 4.800 atau 5.000, dan supportnya harap dimonitor ketat yaitu di sekitar 430 sampai 1.400. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini melaju cukup kencang, rata-rata menguat di atas 2% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, dan sentimen adanya dividen tampaknya memberikan penguatan yang cukup signifikan untuk BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita akan jeda terlebih dahulu Bu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.